is full of shame, but don't despair and never lose hope, 'cause Allah is always by your side, inshallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-amin wa ala alihi wa sahbihi ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim, wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Al-azizil hakim adada kulli harfin kutiba wa yuktabu abadal abidin wa dahrad dahirin. Radiyallahu anni wa ankum wa an jami'il muslimin wa qala radiyallahu an. Alhamdulillah, pada hari ini kita memulai kajian kita tentang kitab Parukunan Jamaluddin, sehingga kita berdoa mudah-mudahan kegiatan kita pada hari ini diikhlaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum ulun melanjutkan kajian kita, kami dari Pondok Pesantren Raudhatul Muhibbin memberitahukan kepada pian-pian seberataan, alhamdulillah kami sudah membuka pendaftaran, baik itu tingkat pondok atau SD atau PAUD. Jadi bubuhan pian nang mana ada biisi anak umur 3 tahun, 4 tahun atau 5 tahun, itu bisa masuk ke PAUD Qur'ani Al-Mumtaz. Karena di PAUD Qur'ani Al-Mumtaz itu ada pendidikan tingkat KB dan tingkat TK. Atau bubuhan pian nang diisi anak tamatan PAUD atau tamatan TK, nah bisa memasukkan ke SD Qur'ani Al-Mumtaz. Atau bubuhan pian nang diisi anak tamat SD atau tamat SMP, nah bisa memasukkan ke Pondok Pesantren Raudhatul Muhibbin yang beralamatkan di Desa Gunung Raja, Kecamatan Tambang Ulang. Alhamdulillah, kita sudah berijazah. Ada ijazah umum dan ada ijazah pondoknya. Jadi ketika pian menyekolahkan anak pian ke Pondok Pesantren Raudhatul Muhibbin, baik itu tingkat usta atau tingkat ulia, bahasa kitanya tingkat SMP atau SMA, maka insyaallah akan mendapatkan 2 ijazah, ijazah pondok dan ijazah umumnya. Kemudian kita lanjutkan kajian kita. Kita awali Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah Ar-Rahman. Ar-Rahman itu adalah yang memberi nikmat zahir. Adapun Ar-Rahim yang memberi nikmat batin. Karena memang sejatinya nikmat ini ada 2. Ada nikmat zahir, ada nikmat batin. Nikmat nisbah dunia, ada nikmat nisbah akhirat. Apa itu nikmat nisbah dunia? Atau bisa juga disebut dengan nikmat zahir, atau bisa juga disebut dengan nikmat ammah. Apa itu? Yaitu berupa kesehatan, berupa rezeki, duit, harta, jabatan. Nah itu adalah nikmat zahir. Itu adalah nikmat ammah, nikmat nang umum. Artinya orang Islam dapat, orang yang kada Islam pun dapat. Masalah kesehatan orang Islam ada sehat, nah, orang di luar Islam pun sehat juga. Masalah rezeki, orang Islam dapat rezeki, orang di luar Islam pun dapat rezeki juga.
Adapun Ar-Rahim yaitu adalah Allah nang memberi nikmat batin. Nikmat batin itu nikmat ma'rifah lawan Allah Subhanahu wa taala, yaitu nikmat dapat bermimpi dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu nikmat kita di dalam hati kita kawa tawakal kepada Allah, kawa ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi intinya nikmat ada dua, ada nikmat zahir dan ada nikmat batin. Nah, di sini kita mengambil kesimpulan sebenarnya kita atau orang nang sugih itu adalah orang nang beriman. Orang nang sugih itu adalah orang nang beriman. Kenapa orang nang sugih itu orang nang beriman? Karena orang nang beriman itu inya memiliki nikmat zahir, dan orang nang beriman itu inya memiliki nikmat batin. Orang nang beriman itunya memiliki nikmat zahir, di mana nikmat zahirnya diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Di mana nikmat zahirnya diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan pulang diberikan nikmat batin. Nah, apa nikmat batinnya? Yaitu berupa iman, berupa Islam. Berupa iman dan Islam itu adalah nikmat yang besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Guru, seandainya Bang ada orang nang beriman kada berduit, atau ada orang nang beriman orangnya garing, maka sebenarnya perlu kita ketahui tetap orang beriman itu sugih. Kenapa? Karena nikmat itu kekal sampai ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi nikmat imannya itu, nah sekalipun inya kada ada nikmat zahir misalnya, sekalipun inya kada berduit misalnya orang beriman ini, sekalipun inya garing misalnya orang beriman ini, tetap orang beriman itu adalah orang nang sugih. Kenapa? Karena nikmat iman itu sampai ke dalam surga. Bahkan bungas, sugih, sehat itu sebenarnya tanpa iman nol jadinya. Jadi modelnya kita sudah diisi nikmat iman ini ada angka 1, lalu ditambah Tuhan pulang berduit, tambah 0, 10, tambah Tuhan pulang sehat, tambah 0 pulang, yaitu 100. Tetapi ketika iman ini kadeda, berarti 1 itu kadeda, 0, 0, 0, hukumnya apa? Berarti 0, kadeda faidahnya. Nah itu. Nah, di sini pulang musannif ma'awali kitab sidin dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ini satu pelajaran, apapun yang kita gawi hendaklah kita ma'awali gawian kita dengan Bismillahirrahmanirrahim. Karena bilanya kita ma'awali gawian kita dengan Bismillahirrahmanirrahim, maka gawian kita itu pasti kena sambungannya Alhamdulillahirabbil alamin. Artinya gawian kita itu berhasil, gawian kita itu berberkah, gawian kita itu sukses. Buktinya umbah bismillah hanyar alhamdulillah. Jadi apapun gawian kita, ujar Nabi, kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bi bismillah fa huwa aqta'u au kama qala Rasulullah. Tiap-tiap perkara nang kada diawali dengan bismillah, maka perkara tadi kurang berkah, nakisul berkah, kurang berkah. Justru itu apapun gawian kita hendaklah kita awali dengan bismillah. Musannif mengarang kitab diawali dengan bismillah. Libatkan Allah di setiap gawian-gawian kita, libatkan Allah di setiap usaha-usaha kita. Supaya apa? Nomor 1, ketika kita melibatkan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita mengerjakan sesuatu bismillah, nomor 1 gawian kita tadi berberkah. Nomor 2, kita kada sombong ketika kita berhasil. Kita kada sombong. Kenapa? Karena diawali dengan bismillah, dengan nama Allah kita minta tolong lawan Allah. Lalu kita berhasil gawian kita, istilah maunjun pakulihan, istilah berbuka toko payu,
kita kada sombong. Kenapa? Karena payunya ini berkat pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Nomor 3, ketika kita berbismillah, faedahnya adalah supaya kita jangan putus asa. Ketika kita melakukan sesuatu lalu kita membaca bismillahirrahmanirrahim lalu ternyata gagal, kita kada putus asa. Kenapa? Karena kita sudah menyerahkan perkara kita lawan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang putus asa adalah orang yang menyandarkan perkaranya kepada dirinya, kada melibatkan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ujar guru ulun, kita contohnya jelas menghilangkan haus kita membaca bismillah itu sebenarnya menjaga akidah kita. Menjaga akidah di mana ketika kita minum lalu kita membaca bismillah, artinya kita meyakini nang menghilangkan haus ini adalah bukan minuman. Nang menghilangkan haus ini adalah bukan minuman nang kita minum, tetapi nang menghilangkan haus ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Buktinya ketika kita minum kita membaca bismillah. Ketika kita makan kita membaca bismillah. Artinya apa? Nang menghilangkan lapar ini bukan makanan, tetapi nang menghilangkan lapar adalah Allah Subhanahu wa taala. Ada orang nang tanpa makan ternyata kanyang, ada juga orang makan kada sing kanyangan, ada juga. Berarti menunjukkan nang meolah kita kanyang itu adalah bukan makanan, nang meolah kita ampih lapar itu adalah bukan makanan, tapi Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita berbismillah. Istilah dokter, istilah menteri menyontek orang, mengobati orang napa? Bismillahirrahmanirrahim. Banyak kita temui itu menteri-menteri, dokter-dokter nang menyontek orang, sebelum menyontek sidin membaca bismillahirrahmanirrahim. Napa? Karena supaya jangan menganggap seorang nang menyembuhkan orang, tetapi nang menyembuhkan ini adalah Allah. Nah itu. Wa idza maridtu fahuwa yashfin. Apabila aku garing, Allah nang menyembuhkan. Nah justru itu kita membaca bismillah setiap kita melakukan sesuatu itu diantaranya supaya menjaga akidah kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Rabbil alamin, pemilik segala alam. Segala puji bagi Allah. Memang pujian itu ada 4. Nomor 1, Allah memuji zatnya. Qadim, puji qadim. Allah memuji zatnya. Contoh, wa kana Allahu ghafurur rahima, dan adalah Allah ghafurur rahima, maha pengampun lagi maha penyayang. Allah memuji dirinya. Yang kedua ada Allah memuji hambanya. Ni'mal abdu innahu awwab. Allah memuji hambanya. Yang ketiga, hamba memuji Allah. Contoh misalnya, alhamdulillah aja kita. Terima kasih Tuhan, pian sudah memberikan ulun nikmat zahir, nikmat batin. Hamba memuji kepada Allah. Ada juga pulang hamba memuji hamba. Kita memuji kawan, kita memuji kawan. Nah, jadi 4 pujian tadi itu sebenarnya kembali kepada Allah seberataan. Ulun memuji kawan, maka sama hukumnya ulun memuji Allah. Ulun memuji manusia yang lain, ulun sama memuji Allah. Kenapa? Karena makhluk ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita memuji Allah ketika kita memuji makhluk, maka sama hukumnya memuji nang tukang olah. Ulun makan wadai. Lalu setelah ulun tuntong makan wadai, jur ulun nyamannya wadai untuk neneh. Nyamannya wadai bingka ini. Ulun memuji wadai itu sebenarnya ulun memuji orang nang tukang olah wadai itu. Kayak tujuh ulun memuji makhluk, sama hukumnya ulun memuji orang nang tukang olah makhluk itu. Nah justru itu ini kabar gembira sekaligus kabar ketakutan. Kenapa?
ketika kita memuji manusia sama hukumnya kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika kita menghinakan manusia, mencaci maki manusia, menyambati manusia, maka sama hukumnya kita menghinakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita menyambati manusia, maka sama hukumnya kita memadahkan Allah kada bisa beolah. Padahal ciptaan Allah, gawian Allah seberataan bagus. Af'alullah kulluha jamil. Ciptaan Allah itu seberataan bagus. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ujar Tuhan, sungguh kami jadikan manusia itu pada sepaling bagus bentuk. Jadi kita kada kawa menghinakan orang kenapa kalau penata hinaakan nang tukang olah. Bahkan qimatul mar'i ala qadri lisanih. Harganya seseorang, nilai diri seseorang itu berdasarkan nilai lisannya. Jadi nilai harga diri kita nih, harga diri kita nih larangkah, murahkah harga diri kita nih? Kayak apa cara meminanduinya? Lihati ucapan kita, lihati pamanderan kita. Ketika kita ketujuh memuji orang, ketika kita ketujuh membaca wirid, ketujuh membaca maulid, ketujuh membaca sholawat, berarti harga diri kita tuh larang berarti. Tapi ketika gawian kita ketujuh menyambati orang, mencaci maki orang, berarti harga diri kita itu adalah murah berarti. Kenapa? Qimatul mar'i ala qadri lisanih. Harga seseorang berdasarkan kadar lisannya, pamanderannya. Ketujuh memuji berarti orang tuh baik. Bilanya ketujuh mencela berarti orang tuh kada baik. Oh, aku nih baikkah kadakah? Lihati muntung kita. Bila kita ketujuh memuji orang berarti kita ini termasuk orang yang baik. Alhamdulillah, syukuri bujur-bujur. Tapi bila kita sekarang ketujuh nyambati orang berarti kita ini termasuk orang yang kada baik. Nambah pang napa? Introspeksi diri kita. Kita ini kada baik apa menyambati orang. Kenapa? Diri kita aja kada baik. Kayak itu tah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad. Dan salawat dan salam atas pemimpin kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa alihi dan keluarganya Nabi, wa sahbihi dan sahabatnya Nabi ajmain sekalian. Nah, jadi kita bersolawat kepada Nabi Muhammad. Orang nang ketujuh bersolawat kepada Nabi Muhammad. Apabila kita ketujuh bersolawat kepada Nabi Muhammad, maka kita mengeluarkan diri kita dari Yahudi, kita mengeluarkan diri kita dari Nasrani. Karena memang orang Yahudi, orang Nasrani inya kada percaya dengan Nabi Muhammad. Inya mendustaakan dengan Nabi Muhammad. Lalu kita bersolawat kepada keluarga Nabi Muhammad. Bilanya kita bersolawat kepada keluarga Nabi Muhammad, maka itu mengeluarkan kita daripada kaum Khawarij ngarannya tah. Kemudian kita bersolawat kepada sahabat Nabi Muhammad. Ketika kita bersolawat kepada Nabi Muhammad, maka berarti kita mengeluarkan diri kita, melepaskan diri kita daripada bebuhan Rawafid atau bebuhan Syiah. Artinya, kumulai dengan nama Allah yang Maha Pemurah pada memberi rezeki akan hamba yang Islam dan yang kafir di dalam dunia. Jadi rezeki itu Allah Ta'ala berikan kepada orang nang beriman dan kepada orang nang kafir. Itu. Lagi yang amat mengasihani segala hambanya yang mukmin di dalam negeri akhirat. Segala pujian bagi Allah Ta'ala Tuhan sekalian alam, dan rahmat Allah dan salam Allah atas penghulu kami Nabi Muhammad dan atas keluarganya dan sahabatnya sekalian. Sudah tadi. Amma ba'du, adapun kemudian daripada itu, maka ketahui olehmu hai talib. Talib itu artinya pelajar, wahai penuntut ilmu. Mudahan kita termasuk orang nang ketujuh menuntut ilmu, anak kita termasuk orang nang ketujuh menuntut ilmu. Ingatkan, ketika kita menyekolahkan anak kita ke pondok pesantren, menyekolahkan anak kita untuk menuntut ilmu, maka rizki dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Talibul ilmi takaffalallahu bi rizqih.
Penuntut ilmu itu Allah Ta'ala jamin rizkinya. Jadi ketika anak kita menuntut ilmu, jangan khawatir masalah rezeki. Itu sudah kami alami. Kami membangun pondok bukan setahun 2 tahun, itu sudah kami alami. Ada beberapa orang tua nang datang bahkan curhat masalah kadeda gawian, kadeda isi duit, tapi kami berikan semangat, kami berikan wejangan-wejangan, nasihat-nasihat. Alhamdulillah sampai sekarang masih bertahan. Bahkan nang biasanya membayar itu di akhir, alhamdulillah bahkan membayar di awal pulang. Berarti artinya rezekinya sudah ada kayak itu. Jadi walhasil bubuhan pian, ketika menyekolahkan anak ke pondok pesantren, jangan khawatir masalah rezeki. Kenapa? Karena itu Allah sudah menjamin. Talibul ilmi takaffalallahu birizqih. Penuntut ilmu Allah akan menjamin rizkinya. Dan ketika kita menyekolahkan anak kita ke pondok pesantren, contoh misalnya ke pondok pesantren Raudatul Muhibbin, maka kegiatan kita diawali dari jam 4 subuh, sembahyang tahajud, sembahyang hajat, membaca Yasin, membaca Tabarak, membaca Wirdul Latif, habis itu belajaran Al-Quran. Maka pahala-pahala itu mengalir ke catatan amal pian seberataan. Walaupun pian di rumah kada beribadah, peribahasanya adalah pian di rumah kada beribadah, cuma anak pian, contoh tadi kita di pondok pesantren Raudatul Muhibbin, dari jam 4 subuh kita sembahyangan, jam 3:30 kita sudah bangunan, supaya menjadikan anak-anak itu ahlul qiyam. Orang nang ke-7 bangun malam, lalu membaca Yasin, maka pahalanya itu sampai ke catatan amal pian. Membaca Tabarak, membaca Wirdul Latif, itu belajaran pulang. Sebelum subuh ada belajaran, sesudah subuh ada belajaran. Pahala menuntut ilmu itu luar biasa. Dan anak pian dapat pahalanya, pian pun juga nang di rumah dapat juga kiriman pahala. Inilah untungnya orang nang menyekolahkan anak ke pondok pesantren. Ya, diantaranya pondok pesantren Raudatul Muhibbin atau di SD Qur'ani Al-Mumtaz. Pian menyekolahkan anak pian di PAUD Qur'ani Al-Mumtaz. Di situ mereka belajar Quran. Alhamdulillah, tikas siswa-siswi PAUD ada yang sudah hafal Al-Qari'ah, ada yang sudah hafal surah di atas-atasnya lagi. Alhamdulillah, padahal target kami untuk PAUD Qur'ani Al-Mumtaz itu hafal hanya tikas Alhaqumut Takatsur. Cuma alhamdulillah mereka itu hafal sudah di atas Alhaqumut Takatsur. Padahal benaikan masih beberapa bulan lagi. Ulun meyakini insyaallah itu mendekati surah Ad-Duha nanti mereka bobohan SD Qur'an PAUD Qur'ani Al-Mumtaz. Nah, apalagi SD Qur'ani Al-Mumtaz kita ada belajar Quran. Pian kadang ngalih lagi mengantar ke TPA. Kita belajar ilmu tauhid, ilmu fikih, ilmu akhlak. Kadang ngalih lagi pian mengantar ke madrasah-madrasah. Jadi satu sekolah tapi umumnya dapat, dan kami ada izin operasional dari Dinas Pendidikan. Kemudian madrasahnya dapat. Nah, kemudian pulang Al-Qur'annya pun dah dapat. Karena barangkali ada nang belajar Quran tapi kada belajar fikih, kada belajar tauhid, kada belajar akhlak. Tapi ada juga barangkali tempat belajar akhlak, belajar tauhid, belajar fikih tapi kada belajar Al-Quran. Atau belajar Al-Quran, belajar akhlak, belajar tauhid, fikih tapi kada belajar umum. Ini pian sekali mengantar, jam 8 antar atau sebelum jam 8, karena memang kita on time, kita tepat waktu. Bilangnya jam 8 itu sudah wajib masukkan seberataan. Jam 8 pian mengantar, tinggalkan begawi, tinggalkan berjualan, karena jam 2 pian ambili kayak itu. Jadi sekali mengantar tapi dapat 3 seberatan, kadang nang bulak-balik pian mengantar. Ini kesempatan kita. Yuk silahkan pian daftarkan sebelum pendaftaran ditutup. Nah, kemudian pulang. Amma ba'du. Kemudian daripada itu maka ketahui olehmu hai talib, pelajar, bahwasanya sesungguhnya fardu, wajib ya, kita fardu itu wajib atas tiap laki-laki dan perempuan yang akil balik. Akil itu berakal,
Balik itu ya orangnya sudah balik nih lah, istilah lalakian, keluar banyu mani, atau umur 15 tahun. Jadi ciri-ciri balik itu 3. Aku ini balik kah belum kah? Ciri-cirinya 3. Nomor 1, melihat banyu mani, ini bagi lalakian. Nomor 2, melihat darah haid, ini bagi babinian. Atau ada juga diantaranya nang kada haid, kada keluar air mani, tetapi umurnya sudah 15 tahun. Ketika umur 15 tahun sekalipun belum melihat banyu mani, kada keluar banyu mani, atau kada haid tapi umurnya sudah 15 tahun, maka inya tuh dikategorikan orang tuh balik sudah, berarti wajib sembahyang. Jangan sampai beranggapan anakku jar kada wajib sembahyang. Kenapa? Nya belum keluar darah haid. Berapa umur anak pian? 25 tahun. Oh, itu balik sudah. Kenapa? Karena sudah 15 tahun lebih. 15 tahun aja itu sudah dihukum akan balik. Adalah guru orang nang kada haid, ada sebagaimana anaknya baginda Rasulullah Sayyidatuna Fatimahuz Zahra. Adalah guru orang nang kada haid, orang kada keluar banyu mani, ada orang nang kada keluar banyu mani, yaitu Rasulullah. Lam yahtalim qattu toha mutlaqan abada. Di antaranya yang kada pernah keluar ihtilam, bahasanya kitanya mimpi basah, yaitu abah guru kita sakumpul. Itu termasuk di antara karomah sidin kada pernah ihtilam atau mimpi basah. Berarti baliknya sidin dengan umur, yaitu umur 15 tahun. Nah, di sini kita ambil pulang kenapa kita menuntut ilmu itu lalakian, babinian, kita wajib menyekolahkan anak kita, amun kita kada bisa melajari. Makanya kami awal-awal membangun hanya pondok putra, tapi alhamdulillah kami sudah membangun pondok putri. Jadi kita Rodatul Muhibin, pondok pesantren Rodatul Muhibin, ada putra dan ada putri, sama. Alamatnya di Desa Gunung Raja, Kecamatan Tambang Ulang, sama. Kenapa jadi kita membuka ada pondok putra, ada pondok putri? Karena memang penuntut ilmu itu kada lalakian aja, tetapi babinian pun wajib untuk menuntut ilmu. Jadi menuntut ilmu itu kada lalakian aja, babinian pun wajib untuk menuntut ilmu juga. Nah, kemudian bahkan an-nisa'u syaqaiqur rijal, jar. Babinian itu adalah syaqaiqur rijal, dan sanaknya lalakian. Artinya ketika lalakian wajib menuntut ilmu, maka babinian pun wajib menuntut ilmu. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Atau ada juga hadisnya, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Menuntut ilmu itu wajib atas tiap muslim laki-laki dan atas tiap-tiap muslim babinian. Nah itu. Nah kemudian, nah apalagi kewajibannya? Mengetahui akan mengetahui akan makna 2 kalimah syahadat, dan mengetahui segala rukun-rukun Islam dan rukun iman, dan menyungguhkan dengan hati akan segala i'tiqad di dalamnya daripada mengenal Allah Ta'ala dan mengenal segala pasuruhnya itu ya Rasulnya, supaya menjadi Islam sebenar-benarnya daripada umat Nabi kita Muhammad, dan masuk surga dan lapas daripada kekal di dalam api neraka. Nah jadi insyaallah kegiatan kita akan kita sambung di pertemuan berikutnya. Intinya mudah-mudahan kita mati sempurna rukun Islam. Jadi kita akan mempelajari pulang rukun Islam. Nah itu rukun Islam ada 5, cuma ada perbedaan antara rukun Islam melawan rukun iman. Napa perbedaannya? Untuk rukun Islam itu bisa sempurna, bisa kada. Kan rukun Islam ada 5: syahadat, sholat, puasa, bayar zakat, dan naik haji. Terkadang di antara kita ada nang
kada sempurna rukun Islam lalu meninggal dunia. Contoh, ada di antara kita nang belum lagi tulak haji lalu meninggal, berarti kan kada sempurna rukun Islam. Tetapi kita berdoa mudah-mudahan kita mati dalam keadaan sempurna rukun Islam kita. Nah, adapun rukun iman itu wajib sempurna, kada boleh kurang. Amun rukun Islam bisa kurang, contoh orang kada berhaji tadilah lalu meninggal dunia. Nah, tetapi amun rukun iman itu wajib sempurna, kada boleh satu kurang daripada rukun iman tuh kada boleh. Aku jar berimane lawan Allah tapi lawan malaikat kada, nah itu kada boleh. Pokoknya seberataan wajib sempurna. Nah, barangkali inilah yang bisa ulun sampaikan. Salah hilapnya minta ampun, minta halal, minta ridha dunia akhirat. Sekali lagi kami dari Pondok Pesantren Raudhatul Muhibbin, alhamdulillah kabar gembira bagi pian-pian seberataan, kami telah membuka pendaftaran baik anak pian umur 3, 4, 5 tahun bisa dimasukkan ke PAUD Qur'ani Al-Mumtaz, atau pian ada diisi anak yang lulus TK, lulus PAUD bisa dimasukkan ke SD Qur'ani Al-Mumtaz, atau anak pian ada nang lulus SD, ada nang lulus SMP, nah bisa dimasukkan juga ke Pondok Pesantren Raudhatul Muhibbin yang beralamatkan di Desa Benua Raya, di Desa Gunung Raja, Kecamatan Tambang Ulang. Adapun nomor yang bisa pian hubungi, silahkan hubungi hendak batakon-takon nggih, silahkan di 0822 51 29 66 60. Sekali lagi info lanjut bagi pian yang hendak memasukkan ke PAUD Qur'ani Al-Mumtaz, SD Qur'ani Al-Mumtaz atau Pondok Pesantren Raudhatul Muhibbin, ini bisa lalakian atau babinian. Jadi kita ada lalakian, ada babinian. Maka silahkan hubungi di 0822 51 29 66 60. Barangkali ini yang bisa ulun sampaikan. Salah hilapnya minta ampun, minta halal, minta ridha dunia akhirat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.